Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Geina dari SMA Negeri 1 Suwawa Timur, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Metro Program Studi Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran sejarah. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong yang selain catatan sejarah itu silakan disimpan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anakku sekalian, ada yang tidak sempat hadir, teman-teman Anda ada informasinya bagaimana? Ya, berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Alasannya? Sakit dengan apa? Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh, dan yang tidak sempat hadir pada hari ini semoga pertemuan-pertemuan ke depan akan mengikuti pembelajaran sejarah. Baik, anak-anakku sekalian, materi ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ya, masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Ya. Materi-materi masuknya bangsa Eropa di Indonesia itu adalah materi yang pekan sebelumnya kita sudah pelajari. Maka hari ini kita akan memasuki pembelajaran atau materi pembelajaran yang baru lagi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi pembelajaran yang baru, kita main kuis dulu. Ayo, ya, kita main kuis dulu ya. Baik, anak-anakku sekalian, di hadapan adik-adik ini ada Kahoot. Jadi kita main games dulu sebelum memulai pembelajaran. Oke, paham ya? Jadi silakan diketik di Chrome itu Kahoot. Oke, kemudian dimasukkan PIN-nya. Baik, anak-anakku sekalian, materi yang kita akan pelajari yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda. Anak-anakku sekalian, bahwa hari ini bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia telah merdeka itu karena apa? Karena ada perlawanan-perlawanan terlebih yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Maka hari ini kita sebagai warga negara Indonesia, maka apa yang kita lakukan khususnya generasi muda adalah menjaga negara ini supaya lebih baik lagi ke depan. Kalian adalah anak-anak yang akan memegang tongkat estafet Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia. Nah, hari ini kita tidak mengangkat senjata, anak-anakku sekalian, melainkan apa? Melainkan kita belajar dan terus belajar dan akan menjadi pemimpin yang lebih baik. Kita tiru pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta yang telah memerdekakan Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada kompetensi dasar hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris sampai abad ke-20. Dan kemudian kita akan menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa berupa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai dengan abad ke-20. Anak-anakku sekalian, adapun indikator yang kita akan capai yang pertama, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis
yaitu meliputi perlawanan rakyat Rencong, Aceh, serangan Adipati Ulus terhadap Malaka, dan perlawanan rakyat Ternate. Kemudian menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia untuk menghadapi Spanyol. Selanjutnya adalah menguraikan bentuk perlawanan menghadapi VOC. Kemudian menganalisis bentuk perlawanan Indonesia menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya adalah adik-adik dapat membuat infografis terkait perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa di Indonesia. Anak-anak, baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan adik-adik semua dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis, dan kemudian dapat menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia untuk menghadapi Spanyol, kemudian dapat menguraikan bentuk perlawanan rakyat Indonesia menghadapi VOC, menganalisis bentuk perlawanan Indonesia menghadapi pemerintah Hindia Belanda, serta adik-adik harapannya adalah mampu menumbuhkan kesadaran diri adik-adik semua sebagai bangsa Indonesia memiliki rasa bangga, cinta tanah air, dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anakku sekalian, kita tadi sudah main quiz, main games. Sekarang kita akan menonton video berikut ini. Silakan disimak video berikut ini. Ada bangsa Eropa Utara yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka, lalu merupakan kekuatan utama bangsa Portugis. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi IT. Bahkan para pulau Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengatur lautan. Ahmad Fakhr Nurul dan kemudian dia menulis sejarah Indonesia, maksudnya Islam di Eropa yang bertanggung jawab. Menyebutkan pada masa Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan amat dalam teknologi navigasi dan kapal yang telah dijaga dengan negara-negara lain sejak abad adalah perlawanan itu bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi. Hal ini yang menyebabkan pada saat itu Indonesia sulit untuk merdeka. Karena kenapa? Perlawanan hanya bersifat kedaerahan. Tidak ada perlawanan yang bersifat nasional atau bersifat global. Sehingga jika Aceh dipengaruhi oleh Portugis, maka rakyat Aceh yang akan berlawan Portugis. Padahal harusnya Aceh berada di posisi di Pulau Sumatera dan kemudian juga ada Malaka dan sebagainya, maka perlunya ada persatuan dan kesatuan. Tetapi itu tidak dilakukan pada abad-abad sebelumnya. Nanti pada abad ke-20 akan muncullah perlawanan bersifat nasionalisme. Oke? Jadi ciri perlawanan sebelum abad ke-20 itu adalah perlawanan bersifat lokal atau bersifat kedaerahan. Nah, di Gorontalo juga kalau kita lihat bahwa perlawanan rakyat Gorontalo terhadap kolonialisme Belanda itu berlangsung sampai pada titik puncaknya 23 Januari 1942. Itu dilakukan oleh siapa? Oleh masyarakat Gorontalo. Padahal pada saat itu Belanda juga menguasai Sulawesi Selatan, menguasai Sulawesi Utara. Tetapi masing-masing daerah ini berlawan di masing-masing daerahnya. Belum ada perlawanan bersifat nasionalis. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan organisasi atau dilakukan secara berkelompok. Nah, ini yang menjadi perbedaan utama bahwa perlawanan sebelum abad ke-20 itu bersifat apa? Dia perlawanannya bersifat tidak menggunakan organisasi atau tidak bersifat politik. Nah, nanti pada abad
ke-20 muncullah golongan-golongan terpelajar, maka ini yang kemudian merubah paradigma perlawanan itu sendiri. Dari perlawanan bersifat kedaerahan, kemudian juga perlawanan langsung secara terang-terangan, tetapi pada abad ke-20 maka terjadi perlawanan bersifat politik. Dibentuklah organisasi-organisasi politik yang kemudian menjadi kritis terhadap kolonialisme Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Jadi ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 itu dipimpin oleh tokoh yang disegani. Artinya kalau di Gorontalo contohnya adalah Nani Wartabone yang memimpin perlawanan rakyat Gorontalo untuk memerdekakan Gorontalo pada saat itu. Kenapa Nani Wartabone dipilih pada saat itu? Karena memang beliau disegani di wilayah Gorontalo, khususnya di Bone, Bolango. Nah, ini juga yang terjadi di daerah-daerah baik itu di Aceh dan sebagainya. Nah, tokoh-tokoh ini kemudian memimpin perlawanan bangsa tersebut. Kemudian mudah dipecah belah. Nah, Belanda itu cerdas, anak-anakku sekalian. Kenapa saya katakan cerdas? Maka mereka melakukan politik divide et impera atau dikenal dengan politik pecah belah. Nah, kemudian mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bagaimana perlawanan rakyat Aceh. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, kemudian pelarangan terhadap orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Kemudian perlawanan rakyat Demak, yaitu karena adanya monopoli bangsa Portugis di Malaka. Kemudian kerjasama antara bangsa Portugis dengan Pajajaran. Kemudian perebutan Sunda Kelapa. Selanjutnya adalah perlawanan Fatahillah. Bagaimana perlawanan Fatahillah? Yaitu dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak kemudian mengirim Fatahillah untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Selanjutnya perlawanan rakyat Ternate. Nah, di Ternate Portugis membuat monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Kemudian bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap perusahaan kerajaan Ternate dan nah, kemudian ada perlawanan rakyat Minahasa terhadap Sabah. Dari penyampaian saya, kemudian dari video yang disaksikan tadi, ada pertanyaan? Mau bertanya? Disilahkan. Bagaimana latar belakang perlawanan Aceh serta jalannya perang terhadap Portugis? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, di kau dulu. Bagaimana latar belakang Sultan Khairon dibunuh oleh Portugis? Oke, baik. Silakan. Uraikan faktor pemicu perlawanan di Nusantara terhadap Demak Portugis. Ya, anak-anakku sekalian, beri aplaus dulu untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, saatnya kita akan bahas tadi pertanyaan-pertanyaan melalui kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok sebelumnya, silakan bentuk kelompok mulai dari saya berikan waktu 1 menit. Kelompok sudah terbentuk dari sekarang. Ayo. Digabungkan saja supaya ya bagus. Kelompok satu. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan membagikan LKPD dan hasil pekerjaannya dituliskan di LKPD ini. Ya. Oke? Silakan untuk kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya? Oh. Ini kelompok 1.
adik-adik dapat mengerjakan pekerjaannya di LKPD, kemudian adik-adik dapat mempresentasikan di depan kelas. Oke, paham kira-kira ya? Oke, kalau ada yang kurang jelas itu silakan angkat tangan kemudian langsung ditanyakan ke saya. Paham ya? Jadi tidak ada yang bertanya di kelompok 1, datang ke kelompok 2. Jadi tidak ada seperti itu. Kelompok fokus di diskusi kelompok, bukan berdiskusi dengan kelompok lainnya. Paham ya? Ya, jadi silakan dikerjakan. Sekalian, sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Ya, anak-anakku sekalian, kalau sudah selesai, maka kita masuk pada mempresentasikan hasil pekerjaan adik-adik sekalian. Namun sebelum kita mempresentasikan hasil pekerjaan, maka kita random dulu. Siapa tahu ada kelompok yang lebih awal maju di depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, kita langsung ke depan. Ayo lihat dulu, kita mulai ya. Baik, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kelompok berapa? Ya, berapa untuk kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya terlebih dahulu. Ayo, berapa semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sabrawati Daud selaku moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Siti Nurhaliza dan Asmiati Sani. Saya Siti Nurhaliza akan mempresentasikan Sultan Khairun adalah Sultan Ternate ke-23, memegang tumpuk kekuasaan di kerajaan Ternate. Sultan Khairun dikenal sangat pemberani melawan kekejaman Portugis terhadap rakyat dan saudara-saudaranya penjajah Portugis yang mendapat keistimewaan sebagai penasihat kerajaan Ternate, selalu turun campur dalam urusan kesultanan. Sultan manapun yang dianggap menentang atas perintah Diego Lopez Lasmita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Dipersilahkan. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 2 mohon izin bertanya. Setelah Sultan Khairun wafat, apakah perjuangan mengusir Portugis di Maluku berhenti begitu saja? Coba tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Ega Riani Danu. Baik, terima kasih. Setelah Sultan Khairun meninggal, Babula datang
bertanggung jawab dengan mendukung Gubernur Diego Lopez de Mesquita. Namun, tuntutan Sultan Babula tidak ditulis Portugis dengan membiarkan Gubernur Diego Lopez de Mesquita tetap bebas. Sultan Babula marah dan mengorbankan perlawanan. Diceritakan, Sultan Babula bersama rakyat Ternate menyambung benteng Castella yang juga dikenal sebagai benteng Gamlamo, artinya kampung besar, selama 4 tahun disertai ultimatum agar Portugis minggat dari Ternate. Dipimpin Sultan Babula yang naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Hairun, perlawanan mengusir Portugis dibubarkan. Sultan Babula memimpin perjuangan rakyat Maluku yang akhirnya berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1570. Baik, terima kasih. Baik, apakah sudah jelas bagi kelompok 2 jawaban yang kami berikan? Ya, sudah jelas. Sekian dari kami, terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, itulah presentasi dari kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melihat lagi kelompok berapa yang akan tampil di depan. Oke, hitungan dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, kita lihat kalau kelompok berapa. Baik, kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan selamat dan silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Rahmatullah Mukanopit selaku moderator dari kelompok 2 akan ini kita akan membawakan materi tentang perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Samuel dan Dista Abubar. Begitu, dipersilakan. Baik, langsung saja. Perlawanan Demak terhadap Portugis. Latar belakang Demak melakukan perlawanan terhadap Portugis adalah ancaman kedatangan Portugis dan gangguan Portugis terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka. Perdagangan yang dijalankan antara Demak dan Malaka adalah beras dan bahan pangan, seperti dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 oleh Mahwajulit Pasco Negoro. Tujuan Portugis menguasai Malaka yaitu untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau yang melakukan kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Pati Unus dan pasukan untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan dilakukan 2 kali pada tahun 1513 dan 1521. Serangan ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1527, tentara Demak membawa pimpinan Fatahillah melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menenangkan pengaruh dan menguasai jalur tempuh perjalanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa dibantu oleh rakyat Cirebon dan Banten. Serangan ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah jadi Jayakarta. Baik, mungkin dari teman-teman dari kelompok ada pertanyaan, begitu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari kelompok 4 akan mempertanyakan yaitu seperti yang dikatakan tadi, penyerangan dilakukan 2 kali pada tahun 1513 dan 1521. Serangan ini mengalami kegagalan. Mengapa terjadi kegagalan? Penyerangan Pati Unus menyerangi Portugis ke Malaka.
kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dan diskusinya. Ya, untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mempresentasikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan presentasi tadi sangat bagus. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, anak-anakku sekalian, LKPD-nya silakan dikembalikan, dikumpul dulu. Kemudian silakan adik-adik untuk kembali ke tempat masing-masing. Oke, silakan. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah di bagian akhir pembelajaran. Namun sebelum saya mengakhiri pembelajaran, kita main kuis lagi. Ya, kita menggunakan aplikasi Kahoot ya. Asmiat, silakan tulis nama sesuai nama kelas ya. Baik, kalau 3 orang yang masuk dibuka, oke, lanjut. Fatmawati, Ilmawati sudah masuk. Aku perlawanan terhadap kolonialisme tersebut berasal dari mana? Ini. Baik. Selanjutnya, Sultan Hasanuddin merupakan tokoh perlawanan dari mana? Oke, tidak ada tempat bertanya. Oke, luar biasa. Dari Makassar. Oke, Islam. Benar atau salah? Benar ya? Bisa dong. Oke, bisa. Baik, anak-anakku sekalian, tibalah kita pada penghujung kegiatan pembelajaran. Untuk itu, ayo beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa berbagai perlawanan rakyat Indonesia yang terjadi pada sebelum abad ke-20, perlawanan rakyat lainnya masih dalam batas-batas wilayah sempit dan tersiap. Akibatnya perlawanan-perlawanan tersebut dapat direndam oleh kekuatan penjajahan yang sudah menguasai secara nasional di Indonesia. Terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk Adik Sitiani. Jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah bangsa Barat, yaitu Portugis dan Spanyol, merupakan wujud kita untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga kita terlepas dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kolonialisme, baik itu Portugis dan Spanyol, bahkan sampai Belanda di Indonesia. Anak-anakku sekalian, ada yang dapat merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Dari pembelajaran hari ini sangatlah menarik karena di awal dan di akhir dilakukan evaluasi melalui aplikasi Kahoot untuk menguji sampai mana pemahaman peserta didik. Dan dari pembelajaran hari ini kita dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Portugis dan Spanyol sampai dengan abad ke-20. Hanya sekiranya itu, terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka ayo berdiri dulu semua, berdiri. Ya. Indonesia,
depan, yaitu tetap masih sama perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda. Hari ini kita belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis dan Spanyol. Nanti pekan depan kita akan mempelajari yaitu materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Baik anak-anakku sekalian, terakhir kita akan berdoa. Ada yang bisa membantu saya untuk mengakhiri pembelajaran yang berdoa? Pakai silakan. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dengan diakhiri berdoa, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.